Hai guys, welcome to my channel. Dan hari ini aku mau ngebahas sebuah aplikasi tracking untuk budgeting yang namanya Money Plus Cute Expense Tracker. Sesuai namanya, dia emang beneran cute banget. Tampilannya bakal kelihatan kayak gini. Dia juga punya icon yang lucu-lucu. Dan sejauh ini sih aku merasa cukup terbantu dengan adanya aplikasi ini. Jadi aku kayak pengen nge-share ke teman-teman, siapa tahu kalian juga butuh aplikasi untuk mencatat keuangan kalian. Oke, setelah aku unduh, ini dia tampilannya. Oke guys, sekarang aku bakal mendemokan gimana cara pakai aplikasi ini. Pertama kita akan ganti dulu bahasanya. Untuk penggunaan bahasa aku akan pakai bahasa Indonesia. Untuk temanya di sini bisa ganti-ganti, lucu-lucu banget warnanya. Dan aku sih suka warna apa ya, warna pink kali ya, lucu. Nah kayak gini. Dia juga punya beberapa mode, ada mode terang dan mode gelap. Kayak gini. Terus di sini juga ada tagihan berkala. Kalau kalian punya hal-hal yang harus kalian bayar secara berkala, misalnya listrik gitu, itu bisa pakai. Cuman beberapa fitur ini harus premium. Untuk pembayaran per bulannya 25.000, tapi kalau misalnya di Android dia bisa lebih murah. Kayak gini. Dan yang paling aku suka adalah dia bisa di-convert ke Excel, tapi itu untuk mode yang premium ya. Nah, di sini ada beberapa kategorinya. Jadi kita bakal atur dulu ininya. Ini gunanya nanti bakal berguna banget kalau dari awal kalian mengunduh ini, kalian udah men-setting kayak gini. Jadi aku masukin jajan, terus makan siang, terus makan malam, karena biasanya kategori yang kita pakai biasanya buat jajan ya, buat makan, buat sarapan, terus makan malam, terus bisa masukin jajan, terus misalnya bayar Netflix, terus nonton bioskop, skincare, apalagi ya yang biasanya suka dipakai untuk anak-anak kos atau kuliahan gitu, sosial media misalnya, bayar Netflix, terus Disney Hotstar, ke salon, ganti oli, itu juga bisa. Jadi kalian masukin dulu, lengkapin ini sesuai sama yang biasanya kalian butuhin gitu. Jadi ini aku bikin dulu ya. Nah, pulsa atau kuota gitu. Biasanya keuangan kita itu nggak sehat karena kita suka nggak jujur sama pemasukan dan pengeluaran kita. Misalnya hal-hal kecil, misalnya bayar parkir 2.000, 3.000 kan sebenarnya buat apa sih kita masukin itu. Cuman kalau mau cash flow-nya lebih sehat, akan lebih baik kalau kita mulai masukin meskipun kecil-kecil gitu. Ini banyak ya teman-teman. Nah, untuk penghasilannya di sini kan ada dua ya, ada pengeluaran dan penghasilan. Di sini aku akan masukin beberapa kategori. Yang pertama gaji, ceritanya si orang ini tuh udah kerja, jadi dia punya gaji. Terus habis itu di sini kan banyak nih gambar-gambarnya. Kategorinya apa ya? Fee dari gambar. Karena ceritanya yang punya akunnya suka menggambar dan dibayar. Jadi dia ilustrator gitu lah ceritanya. Nah, kita taruh di sini, terus kita pilih akun ikonnya. Ini kayaknya lebih lama nyari ikonnya dibandingkan ngisi gambarnya, ngisi aplikasinya ya. Terus misalnya uangnya dari mana lagi ya? Dari orang tua. Nah, teman-teman biasanya yang masih suka dikasih uang sama orang tua, jadi kita bisa tahu penghasilan kita tuh dari mana aja. Kalau biasanya kita catat di buku kan kayak cuman masuk-masuk doang nih, tapi kita suka nggak tahu kan uangnya dari mana gitu. Terus misalnya dari mana lagi ya? Misalnya dari beasiswa, terus dikasih dari perusahaan apa gitu, atau dari kampus, atau dari mana gitu kan, macem-macem ya pemasukan kita gitu. Terus di sini ada anggota yang bakal mungkin kita masukin. Ini contoh aja. Kalau teman-teman misalnya udah punya anak, punya istri, punya suami, ada orang tua atau siapapun mertua, orang-orang yang sering masuk dalam cash flow keuangan kita, masukin aja. Ini pengaturan anggarannya, buku bawaannya. Ini sebenarnya bisa macam-macam. Cuman kalau mau nambah buku pencatatannya itu nanti
itu harus premium. Nah di sini ada akun, jadi ceritanya dari di mana aja sih kita naruh si uangnya itu. Untuk mata uangnya ini sebenarnya kalau kalian dari awal udah men-setting bahasanya jadi bahasa Indonesia, dia tuh udah langsung jadi rupiah teman-teman. Tapi kalau misalnya mau belum disetting, kalau teman-teman biasanya pakai bahasa Inggris tapi uangnya tetap pengen IDR atau Indonesia, ya bisa disetting di akun. Di sini ada celengan, ceritanya tadi kan ada dompet. Nah sekarang ada aku punya celengan ayam misalnya, kayak gitu. Terus kita punya apa lagi ya? Biar kita tahu kita tuh naruh uangnya tuh di mana aja. Di Bank BNI misalnya. Ini ikonnya lumayan banyak tapi menurut aku juga tetap terbatas. Jadi aku cari yang lucu aja ikonnya buat aku, meskipun mungkin harusnya apa gitu. Misalnya di situ kan ada logo PayPal, tapi aku pakai untuk akun yang mana gitu. Nah, ini kan terus ada Momalat juga ceritanya. Terus kita masukin lagi, jadi ada macam-macamnya, ada tunai, ada bentuk kredit, ada virtual, dompet virtual. Ini ceritanya masukin GoPay gini, terus kita bikin akun virtual lagi di ShopeePay. Ini aku bikin demo kayak gini sesuai sama yang mungkin zaman sekarang orang-orang sering pakainya itu gitu ya. Terus investasi ceritanya di Bibit, cie, gaya banget. Masukin aja di sini. Ini pengaturan awal ya kalau teman-teman baru ngunduh aplikasinya. Oh ya, sorry kalau agak berisik, tapi nggak apa-apa ya. Oke, icon-iconnya. Oke, ini ceritanya akun-akun kita yang akun-akun dompet uang kita gitu. Ini aku coba pencet semua fiturnya supaya teman-teman bisa kebayang aja aplikasinya kayak gimana. Like this. Oke. Ini aku juga setting untuk maksimum pilihan catatannya biar banyak. Tapi sisanya sih aku biarin aja sesuai sama yang udah disetting dari sananya. Oke, sekarang kita lihat di bagian bawah. Itu ada buku, ada dompet, ya kan? Ada apa lagi? Keuanganku ya, kita namain bukunya keuanganku. Ada analisa, ada pengaturan di bawah tuh. Nah, di sini di bagian buku, lihat di kanan atas, di situ kan ada detail dan juga ada yang secara kalender gitu. Kita akan coba ya di kalender. Nah, ini kan hari ini tanggal 27 ketika teman-teman misalnya unduh pertama kali. Nah, teman-teman bisa mulai mencatat dari tanggal 1 gitu. Jadi ceritanya di cash. Di sini jangan lupa atur itu ada pengeluaran atau pemasukan. Nah, jadi kalau misalnya bingung gimana caranya, wah ini salah nih, aku salah pencet atau gimana, bisa dipencet lagi aja dan dihapus tagihannya. Oke, sekarang kita geser ke penghasilan. Kan di sini ada pengeluaran, penghasilan dan juga transfer gitu ya. Dipilih dulu akunnya dan anggotanya, terus di notanya dipencet misalnya cash, duit cash yang kita pegang, ada dompet ada 120.000. Nah, jadi tanggal 1 itu ada tulisannya ya, dia warnanya hijau. Itu artinya penghasilan dan tulisannya 120. Terus kita masukin lagi di celengan. Di sini aku punya 365.000 gitu. Nah, jadinya di hari tanggal 1 itu jadi bertambah semuanya kan. Nah, tanggal 2 ceritanya di penghasilan ini aku dapat fee gambar nih dan dia masukinnya ke GoPay. Terus aku tulis deh nama klien aku Indri, ceritanya dia nge-transfer bayar gambarnya via GoPay 200.000 gitu. Kita lihat ya di dompet, jadi langsung kelihatannya di celengan ada berapa, di dompet ada berapa, dan di total aset kita ada berapa. Terus di tanggal 3 aku juga mau masukin bahwa masih di penghasilan, ceritanya apa nih, BNI ya, bulan Agustus. Jadi orang tuaku kirim ceritanya untuk jajan bulan Agustus dikasih 1 juta itu.
dari ortu. Terus hari Kamisnya di penghasilan kita masukin lagi uang. Jadi untuk akun pertama, menurut aku kalau kalian bingung, tulis aja di tanggal 1-nya uang yang kalian punya semuanya, masukin di dompet ada berapa, di celengan ada berapa, di akun-akun virtual di Shopee Pay ada berapa uang kamu, di GoPay ada berapa gitu. Ini ya, kita masukin dulu jadinya hijau semua warnanya. Oke. Nah, di tanggal 1 ini ceritanya kita melakukan pengeluaran makan siang. Makan siangnya di Jiwatos gitu ya. Terus kita masukin deh 83.000. Langsung kelihatan kan ada minus 83.000-nya. Dan teman-teman juga bisa pilih kita tuh jajan 83.000 itu dari uang yang mana? Dari BCA kah? GoPay kah, muamalat kah, cash kah, atau celengan kah gitu. Sehingga nanti di dompetnya juga kelihatan keluar dan masuknya gitu. Ini tuh sebenarnya si simple itu teman-teman. Cuman ketika ternyata pencatatan keuangan kita rapih, kita jadi lebih tahu nih duit kita tuh kemana aja dan ngerasa lebih sehat aja. Meskipun kadang-kadang pengeluaran kita lebih banyak gitu. Tapi nggak apa-apa. Mungkin sebulan, 2 bulan, atau 6 bulan pertama mencatat keuangan akan terasa melelahkan, tapi mungkin justru di bulan ke-7, ke-8 dan selanjutnya biasanya kita jadi tahu flow kita tuh, biasanya keuangan kita tuh kayak gimana tuh. Nanti setiap ikonnya dan juga item-item jajanannya juga bisa ditambahin seiring berjalannya waktu teman-teman. Nah kayak gini. Nah kalau udah banyak macamnya, nanti di analisisnya bakal ketahuan nih berapa persen untuk makan, berapa persen untuk jajan gitu. Bagus kan aplikasinya? Oke deh, itu aja yang pengen aku share buat kalian. Siapa tahu berguna, karena menurut aku ini cukup membantu aku banget. Semoga kedepannya finansial kita lebih baik lagi. Thank you udah nonton video ini sampai akhir. See you on my next random video, and I'm Bintang, and bye bye.